Di setiap generasi yang terlahir selalu menitipkan mimpi baru bagi generasi sebelumnya. Untuk itu, Waskita hadir untuk mewujudkan harapan-harapan yang dititipkan oleh sang generasi baru melalui mimpi yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Apron Makassar, Sulawesi Selatan ini dibangun dengan luas 184.500 meter persegi dengan daya tampung perluasan 32 pesawat narrowbody. Konstruksi Apron ini adalah design and build, di mana desain dilaksanakan oleh PT Waskita Karya. Jadi di proyek Apron Sultan Hasanuddin Makassar ini terbagi atas 4 zona. Yang pertama zona 1 dengan luas kurang lebih 49.845 meter persegi. Yang kedua di zona 2 dengan luas kurang lebih 58.818 meter persegi. Yang ketiga itu di zona 3 dengan luas kurang lebih 43.036 meter persegi. Yang keempat di zona 4 dengan luas kurang lebih 32.830 meter persegi. Jenis kontrak di proyek Apron Makassar ini adalah design and build, yaitu ada perencanaan dan konstruksi. Memasuki tahapan pelaksanaan dengan menggunakan detail engineering design yang telah disetujui oleh perencana, pengawas, dan owner, maka dilanjutkan pada tahapan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah meliputi galian, timbunan, dan breaker pada batu yang berada dalam zona 1. Pekerjaan galian dimulai dengan pemasangan patok-patok elevasi sebagai acuan galian. Kedalaman galian pada masing-masing zona memiliki elevasi yang berbeda-beda sesuai dengan hasil investigasi tanah pada masing-masing zona tersebut. Setelah dilakukan proses galian, maka diikuti dengan pekerjaan timbunan. Pekerjaan timbunan menggunakan material tanah merah pilihan yang berasal dari kuari-kuari dari sekitar wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Pekerjaan selanjutnya adalah lapis pondasi bawah. Lapis pondasi bawah menggunakan material subbase yang ditebar dan dipadatkan hingga mencapai ketebalan minimum yaitu 15 cm. Dilanjutkan pekerjaan lapis pondasi atas menggunakan material base course yang ditebar dan dipadatkan hingga mendapatkan ketebalan minimum sebesar 30 cm. Pekerjaan dilanjutkan dengan semen treated base atau CTB yang ditebar dan dipadatkan hingga mencapai ketebalan minimum 15 cm. Ada keunikan daripada pembangunan Apron Makassar ini, di mana kita menggunakan lapisan CTBC. CTBC ini mempunyai selam 0 dan dia tidak boleh melewati waktu 30 menit. Karena lewati waktu 30 menit, CTBC ini tidak dapat dipadatkan atau dia akan buyar. Sehingga pada pengerjaan CTBC ini kita harus benar-benar menghitung pencapaian waktu dari mulai batching plan sampai dengan lokasi pekerjaan.
Tahapan selanjutnya memasuki tahapan pengecoran rigid. Pada proyek ini, satu modul rigid dimensinya adalah 6 x 6 meter. Dengan dimensi tersebut, kami menggunakan dua metode pengecoran pada proyek ini. Metode pertama menggunakan concrete paver. Pada pengecoran concrete paver, tahapan pertama yaitu adalah pemasangan patok-patok acuan pengecoran. Patok-patok tersebut sebagai acuan elevasi hingga dimensi untuk kelebaran dari satu lajur pengecoran. Pengecoran di sini dilakukan dengan cara metode papan catur. Hal tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada tahapan pekerjaan pengecoran. Metode kedua adalah menggunakan metode pengecoran bekisting konvensional. Dalam pengecoran bekisting konvensional, tahapan awal dimulai dengan pemasangan patok-patok, lalu dengan instalasi bekisting, dengan menyesuaikan elevasi permukaan rigid dan lebar dari rigid tersebut. Dan ketebalan beton rigid 50 cm per 50 cm. Dan ada ciri khas daripada apron Makassar ini adalah di mana kita membuat blok-blok dengan ukuran 6 x 6 dan setiap 5 blok kita ada construction joint, di mana pada kiri, kanan, depan dan belakang kita menggunakan dowel diameter 32. Kesulitan di Sulawesi Selatan ini adalah jenis batuan dan pasir yang ada itu memiliki spesifikasi tertentu, sehingga tidak mudah bagi kita untuk memenuhi kebutuhan 1.200 meter kubik per hari. Dan kita menggunakan 3 batching plant dengan kapasitas 90 meter kubik per jam. Waktu yang kita kerjakan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 pagi. Dan ini kita pernah capai dengan kapasitas 1.200. Setelah tahapan pengecoran selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan grooving, cutting rigid, sealant, dan penggambaran marka. Pekerjaan marka pada proyek apron menggunakan referensi dari Peraturan KP 326 tahun 2019 dan Aneks 14 pada dokumen FAA. Pada proyek apron Makassar dilakukan pengujian HWD. HWD atau dikenal dengan Heavy Weight Deflectometer adalah uji pada konstruksi apron untuk mengetahui kekuatan aktual dari masing-masing lapisan perkerasan. Tes ini akan menghasilkan nilai PCN atau Pavement Classification Number yang akan dibandingkan dari hasil HWD dengan nilai PCN pada tahapan perencanaan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan apron Makassar. Yang pertama adalah lokasi di mana zona 1, 2, dan 4 berada di dalam sisi airside bandara operasional.
sehingga hal ini menyebabkan setiap kendaraan yang masuk membutuhkan pengawalan khusus dari pihak ASEC ataupun AMC. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah waktu tempuh truk mixer dari batching van menuju ke area pengecoran, sehingga jangan sampai terlalu lama karena setiap truk yang masuk membutuhkan pengawalan untuk bisa masuk. Tantangan yang kedua adalah adanya pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan pendatangan pekerja dan material. Sebagian besar pekerja kita berasal dari Pulau Jawa, sehingga pendatangan pekerja membutuhkan prosedur yang lebih panjang, sehingga menyebabkan sedikit banyak mempengaruhi produktivitas pekerjaan. Lalu mengenai material, karena diadakannya PSBB di beberapa wilayah itu mempengaruhi pendatangan material menjadi agak sedikit tersendat. Adapun protokol pencegahan COVID yang kami lakukan di proyek Apron Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, yaitu pertama, kami membentuk satuan tugas pencegahan COVID. Yang kedua, kami menyediakan fasilitas pencegahan COVID. Yang ketiga, mengedukasi semua orang, baik itu karyawan maupun pekerja, untuk tetap menjaga diri dari COVID. Berikutnya, kami mengukur suhu tubuh setiap pagi untuk karyawan maupun pekerja. Berikutnya, kami membuat kerjasama penanganan COVID dengan rumah sakit terdekat. Berikutnya, kami menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada karyawan atau pekerja yang terpapar COVID. Lalu, kami melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan desinfektan sarana dan prasarana kantor jika kami mendapatkan atau ada yang terindikasi terpapar COVID. Sebagai insan waskita, kita patut berbangga karena menjadi bagian dari putra-putri Indonesia yang turut membangun negeri ini dengan sebaik mungkin. Kita sudah melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menuntaskan proyek ini hingga selesai. Dengan berbagai tantangan dan rintangan, kita bisa melewati segala hal dengan mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan teman-teman sangat bersyukur dapat menyelesaikan proyek Apron Makassar ini, karena proyek Apron Makassar ini adalah menjadi salah satu target dari divisi building untuk mengerjakan proyek-proyek Apron ke depan, karena proyek-proyek Apron ini akan berkembang terus dengan berbagai teknologi, juga dengan berbagai daya saing, sehingga pada saat pengerjaan Apron Makassar ini kita melakukan beberapa improvisasi dan pencapaian mutu yang baik sehingga dapat dipilihnya kembali PT Waskita Karya untuk mengerjakan proyek-proyek Apron ke depan. Saya, insan waskita. Saya, insan waskita. Saya, insan waskita. Saya, insan waskita. Dan saya, insan waskita. Kami bisa, kami buktikan. Siapa kita? Waskita!